مقاصدنا وكلنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بلغ مقاصدنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهواء مجتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى لأن رحمة رب حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان ذي الكرم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid bihi lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa sahbihi wa alihi. Alhamdulillah hadratul muhtarimin wal muhtarimat ma'asyiral hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala atas segala macam karunia-Nya dan nikmat yang Allah berikan kepada kita di malam hari ini. Kita dipertemukan kembali di Masjid Al-Muallimin di waktu-waktu yang mustajabah, atau waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah, waktu terkabulnya doa, yaitu antara maghrib dan isya, di dalam perkumpulan yang mulia, di dalam talabul ilmi di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan setiap langkah kaki yang kita langkahkan ke masjid ini menjadi asbab Allah lebur dosa-dosa kita semuanya. Amin. Allah kabulkan hajat-hajat kita dan Allah SWT senantiasa istiqomahkan kita sampai ajal datang kepada kita dan semua kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam juga tak lupa selalu turun masyarakat kehadiran baginda Nabi Agung Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Juga yang saya cintai dan saya muliakan segenap hadirin, bapak-bapak, para sepuh, tokoh masyarakat, para asatid, juga tak lupa ketua DKM Masjid Jami'ul Muallimin yaitu Ustaz Abdul. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan semua yang hadir tanpa terkecuali senantiasa dalam naungan rahmat dan berkah dari Allah, wa istiqamahkan kita selalu dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kama qala Syekh al-Musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Al-hadits al-thamin asyar, hadis yang ke-18, an Abi Dzar bin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan
rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun wa fi ba'dhin nusakhi hasanun sahihun. Hadis yang ke-18 yang berikut ini diriwayatkan oleh An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal. Jadi perawi hadis ini ada dua, ya, radhiyallahu ta'ala anhuma. Sekelumit tentang biografi yang meriwayatkan hadis ini, Abi Dzar, atau kita dengar nama asli beliau Jundub bin Junadah, dan satu lagi Abi Abdurrahman atau yang kita lebih kenal dengan Mu'ad bin Jabal. Nah, beliau ini kenapa dinamakan Abi Dzar? Ya, kemudian beliau dikunyakan, ya, karena memang ada asbabnya. Ya, juga di sini disebutkan Dzar ini termasuk dalam satu pendapat ulama dinamakan Abi Dzar ini karena nama anaknya Dzar, ya, wulida ismuhu Dzar, makan nabihi. Nah, dinamakan anaknya ini. Nah, jadi biasanya orang Arab itu seperti Rasulullah biasa menggunakan kunyah kan, ya, makanya sunnah nama kunyah itu, ya, makanya digunakan oleh sebagian sahabat-sahabat kita, ya, abu ini, abu itu, ya, walaupun di masyarakat kita agak asing, ya, jarang, ya, padahal memang sunnah. Cuman kalau sekarang, kalau di kondisi umat sekarang ini, kalau diberi nama abu langsung tertuduh aja namanya. Ya, satu punya anak namanya Umar, Abu Umar, teroris kayaknya. Ya, padahal itu sunnah. Karena oknum yang jadi membuat nama itu jadi kunyah itu menjadi identik negatif jadinya. Ya, sahabat banyak namanya Abu Abdurrahman. Rasulullah sendiri pun memiliki kunyah Abul Qasim. Ya, Abul Qasim ini kunyahnya Rasulullah. Ya, maka tidak boleh digunakan oleh orang lain. Kalau punya anak Qasim tidak boleh dipanggil Abul Qasim. Sepakat ulama. Kecuali Abul Qasim. Kalau yang lain-lain masih boleh. Abu Abdullah itu tidak masalah. Walaupun Rasulullah punya anak namanya Abdullah juga. Ya, tapi tetap boleh. Tapi kalau Abul Qasim itu tidak boleh. Ulama sepakat kalau ada orang dipanggil Abul Qasim haram hukumnya. Nah, itu dalam kunyah. Nah, kemudian adapun sebab, ya, beliau ini masuk Islam, menarik juga sebab masuk Islamnya, bahwasanya beliau radhiyallahu ta'ala anhu lamma balaghahu zuhurun Nabi SAW di Makkah wa annahu yadda'i nubuwah. Beliau ini tatkala sampai terdengar kabar tentang munculnya Nabi SAW, artinya datangnya Nabi ke kota Mekah, artinya kehadiran Nabi di kota Mekah, wa annahu yadda'in nubuwah, dan dia mengaku dengan kenabian. Nah, beliau akhirnya mengutus saudaranya namanya Anis, ya, saudaranya ini, liyatihi bi khabarihi, untuk memastikan perihal kenabian itu. Jadi kalau bahasa kita ngirim adeknya, coba sama kamu cek dulu, betul nggak itu ada di Mekah namanya Muhammad ngaku nabi, kan? Nah, falamma raja'a ilaihi sa'alahu amma ra'ah. Begitu sudah pulang dari Mekah, adiknya yang bernama Anis tadi, dia tanyakan. Kemudian adiknya menjawab, ra'aituhu yazamu anna Allah arsalahu wa ra'aituhu ya'muru bimakarimil akhlaq. Saya melihat, wahai saudaraku, bahwasanya dia memiliki prasangka atau dia mengatakan kalau Allah telah mengutusnya, dan aku melihatnya memerintahkan orang-orang untuk berakhlak karimah, ya, berakhlakul karimah. Kemudian kakaknya nanya lagi, karena bapak kakaknya lagi mengumpulkan informasi tentang Nabi Muhammad. Ditanya lagi, famadza yaqulun nas bihi? Kemudian apa tanggapan orang-orang tentang beliau? Nah,
Kemudian mereka menjawab, yaqulun innahu sya'irun kahinun sahir. Orang-orang mengatakan dia tukang syair, ya maksudnya orang yang cuma pintar ngomong, omon-omon kalau bahasa kita. Kemudian sahir, tukang sihir, wa kahin, dukun. Katanya begitu tanggapan orang-orang selepas beliau mengaku nabi. Apa kata abangnya? Wallahi innahu lasadiqun wa innahum lakadzibun. Kata kakaknya, demi Allah, sesungguhnya dia yang benar, yang jujur, mereka yang berdusta, katanya. Kenapa? Karena orang-orang dulu mereka jauh sebelum Rasulullah lahir atau akan terjadinya yang namanya risalah kenabian di kota Mekah itu, akan diutus Nabi akhir zaman, lahirnya di Mekah, hijrahnya ke Madinah. Itu mereka sudah membaca di dalam kitab-kitab para nabi-nabi mereka sebelumnya, di Taurat, Zabur, Injil, dan seterusnya. Itu sudah ada informasi ilahiyah dari Allah. Nah, kemudian makanya dia meyakini tatkala orang ini yang mengaku nabi didustakan. Nah, ini benar katanya. Kenapa? Di dalam informasi kitab-kitab sebelum Al-Quran itu memang sudah ada cerita tentang nabi akhir zaman yang ketika dia membawa risalah akan ditentang, dimusuhi, dan seterusnya. Ya. Falamma sami'a dzalik intalaqa hatta ata Makkah. Nah, kemudian dia setelah mendengar cerita informasi dari adanya tadi, dia berangkat langsung menuju Mekah. Walakiya rajulan, kemudian dia bertemu dengan seorang laki, ya, kemudian dia bertanya, ya aina alladhi tad'unahu as-sabiq? Ya, di mana? Yang kamu tahu nggak di mana tempat orang yang kamu yang kamu akui, ya, bahwa dia telah muncul atau dia telah mengaku dengan risalah kenabian dan seterusnya. Akhirnya dia berjalan terus sampai ini Jundub bin Junadah ini, ya, pingsan, ya, karena lelahnya dia berjalan. Ya, falamma afaq, ketika dia sadar, ata Zamzam fasyariba min ma'iha wa ghasala hudda. Dan seterus sampai 30 hari, ini panjang sekali ceritanya, ya. Dan seterusnya akhirnya beliau bertemu dengan Nabi SAW. Ya, faja'an Nabi SAW fastalam al-hajar wa taqa bil bait thumma shalla fa atahu wa qala assalamu alayka ya Rasulullah. Jadi begitu Nabi sedang tawaf istilam ke Hajar Aswad, Nabi lagi tawaf di Ka'bah, ya, kemudian Nabi sholat, orang ini yang namanya Jundub bin Junadah ini datang menghampiri Rasulullah. Kemudian dia katakan assalamu alayka ya Rasulullah. Dijawab sama Nabi, wa alaikassalam wa rahmatullah. Fahuwa awwalu man hayya Rasulullah bi tahiyatil Islam. Nah, jadi Jundub bin Junadah ini dalam sejarah tercatat beliau adalah orang yang pertama kali yang mengucapkan salam di dalam Islam kepada Rasulullah. Jadi yang pertama kali ngomong assalamualaikum siapa? Tamu, Beb. Iya. Siapa yang pertama kali mengucapkan salam? Jundub bin Junadah. Nah, dalam sejarah ini. Jadi beliau pertama kali yang mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Jadilah salam itu sekarang assalamualaikum. Bedanya jangan nanti kalau ngetak rumah orang assalamualaikum, rumah sadul nanti assalamualaikum ya Rasulullah, jangan. Ada Nabi lagi yang kedua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cukup, ya. Jadi Jundub bin Junadah ini yang pertama kali mengucapkan tahiyat salam jadi dalam Islam. Kemudian kemudian langsung dia tanpa basa-basi asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Kemudian Nabi kaget dan nanya, "Aman anta, siapa kamu ini?" Kalau bahasa kita itu, kalau orang Basri bilang ujuk-ujuk ini syahadat langsung, ya. Ujuk-ujuk syahadat kata Nabi. Siapa ini? Ditanya Nabi. Qala min Ghifar, saya dari Bani Ghifar. Dari Bani Ghifar, dari kaum Ghifar. Kemudian dia kabarkan dengan apa namanya tentang perihal dia, cerita kampungnya, ya, dan seterusnya. Kemudian
Nabi memerintahkan kepada Jundub bin Junadah yaitu Abi Dzar ini untuk dia pulang ke kaumnya untuk memberikan kabar kepada mereka, informasikan. Maksudnya kata Nabi itu, ente kasih tahu kaum ente, kalau ente telah masuk Islam, kenalkan tentang Islam dan seterusnya. Akhirnya dia pulang, ya. Kemudian dia mengatakan kepada Nabi, dia berjanji sebelum pulang kita kepada Nabi, walladzi nafsi biyadihi la usarrikhanna bihadza baina dhahranihim. Ini Mekah. Kemudian kata beliau, demi zat yang nyawaku berada di dalam genggamannya, saya akan teriakkan ini, kata dia, di hadapan mereka, maksudnya yakni ahli Makkah. Saya akan ikrarkan Islam saya bukan hanya di kampung lagi, biar orang Makkah ini tahu kalau saya mengikuti engkau wahai Muhammad. Jadi nggak takut ya. Fanada bi'ala sautihi fil masjid. Akhirnya dia teriak dengan suara yang keras ya, di masjid, maksudnya di Ka'bah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Akhirnya apa? Bangun semua orang kafir Quraisy ketika itu, wa darabuhu hatta arja'u. Langsung dikeroyok. Langsung dipukulin dia. Gara-gara apa? Mengucap 2 kali syahadat. Ini orang lagi benci-bencinya Abu Jahal. Ini orang kafir Quraisy lagi mikirin cara gimana caranya mencegah dakwah Nabi, tiba-tiba ada orang masuk Islam langsung ngomong di depan Ka'bah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Langsung dikeroyok. Ya, sampai dia terluka. Faja'al Abbas famana'ahum minhu. Akhirnya Abbas, pamannya Rasulullah. Abbas ini ayahnya Abdul bin Abbas. Beliau yang melerai dan menghalangi mereka kalau tidak mati ini. Ya. Kemudian kata Abbas, wa ilakum alastum ta'lamuna annahu min Ghifar wa anna tariqa tijaratikum ila Syam 'alaiha. Kata Abbas, tar dulu, kata Abbas, celaka kalian tidak tahu ini orang dari mana? Dia dari Ghifar. Dia golongan Bani Ghifar. Kalian tidak paham, katanya. Kalian tidak mengerti, apa kalian pura-pura lupa, katanya. Jalan kalian berdagang ke Syam itu ngelewatin Ghifar. Takut nggak kalian nanti dikeroyok, nanti dibalas dendam, katanya. Akhirnya berhenti, orang baru sadar, oh iya juga ya. Kalau bahasa kita itu ya, kata misalnya berantem sama orang kampung sawah, kata orang kampung sawah, lu jangan macam-macam, ini orang kampung sawah, ntar ente kalau alun kena cegat. Kalau bahasa kita begitu. Oh iya juga ya. Nah, akhirnya berhenti semua, orang takut dia. Nah, ribet urusannya, sebabnya kalau mukulin ini orang, nanti Bani Ghifar dendam, dia nggak bisa dagang nanti, kena cegat. Orang dulu kan begitu, cegat, nanti macam-macam. Ya kalau zaman sekarang kan enggak, datangin rumahnya. Ya kalau ini dicegat, ya kenapa dulu kan, ya ta'assub, fanatisme itu tinggi sekali zaman dulu itu. Satu diusik, nggak peduli salahnya apa, pokoknya ngikut semua. Zaman jahiliyah itu seperti itu. Satu diusik, terlepas dia yang salah tetap diserbu. Nah, zaman dulu itu seperti itu, apalagi posisinya benar. Akhirnya berhenti semua. Ya, Pak Anwar dan naga dan seterusnya. Kemudian besok lagi ke Mekah lagi, begitu lagi, dikeroyok lagi, dipukulin lagi. Akhirnya ditolong lagi sama Abbas. Sampai ya datang saudaranya namanya Anis tadi, mengabarkan akhirnya masuk Islam juga. Kemudian dia datang kepada ibunya, ya, 2 orang adik kakak ini, Jundub bin Junadah sama Anis ini bin Junadah, datang kepada ibunya. Dia ceritakan ibunya masuk Islam juga. Tsumma atau qaumahu, kemudian dia datang ke kaumnya. Kemudian aslama ba'dhum, sebagian dari mereka Islam, ya, sebagian belum mulai Islam. Kaumnya didakwai, sebagian masuk Islam. Walamma qadiman Nabi SAW bil Madinah aslama baqi. Ketika Nabi hijrah datang kepada Madinah, baru separuhnya yang belum masuk Islam semuanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi memuji Bani Ghifar ini dalam satu hadis sahih. Nabi katakan, yang diabadikan di dalam kitab Sahih Bukhari, Al-Imam Muslim, ya, tentang manakib kaum Ansar. Nabi katakan, Ghifarun ghafarahumullah, sampai dipuji sama Nabi. Ghifarun ghafarallahu laha. Bani Ghifar adalah kaum yang diampuni sama Allah. Itu didoain sama Nabi langsung. Satu kaum semuanya, satu kampung kalau kata Nabi. Ya kalau bahasa kita itu orang PSP semuanya diampuni sama Allah. Girang nggak begitu kan? Nah, Nabi kurang lebih seperti itu. Bani Ghifar kata Rasulullah
adalah kaum yang diampuni sama Allah. Nah, itu diabadikan di dalam kitab hadis Sahih Bukhari. Nah, itu salah satu sekelumit tentang riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Jundub bin Junadah dan juga Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal ya sama kurang lebih perawi hadis yang mungkin sudah pernah kita ceritakan juga, adalah sosok sahabat juga yang dicintai oleh Nabi, yang menjadi satu perawi hadis yang sangat populer tentang hadis mahabbah. Hadis mahabbah itu, jadi suatu hari Rasul SAW pernah ngomong sama Sayyidina Mu'ad, ini jadi amalan kita Pak habis sholat. Jadi Nabi pernah ngomong sama Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, inni uhibbuk, wahai Mu'ad, saya cinta kepadamu. Tapi cintanya Nabi kepada Mu'ad, ya, ikrar cinta yang Nabi ikrarkan kepada Mu'ad, Nabi memberikan catatan, ya Mu'ad, inni uhibbuk, wahai Mu'ad, saya cinta kepadamu. Fakul dubura kulli salatin, maka bacalah setiap habis salat 5 waktu. Nah ini, jadi cinta Nabi kepada Mu'ad ini mengikat. Makanya kata ulama, kalau kita mau mendapatkan cinta, artinya pernyataan cinta dari Nabi kepada Sayyidina Mu'ad, sebagaimana Nabi pernah mengikrarkannya kepada Sayyidina Mu'ad, dengan syarat amalan tersebut, maka ketika kita mengamalkan ini, hadis ini, maka disebut dengan hadis mahabbah. Kita pun mendapatkan cinta sebagaimana Sayyidina Mu'ad dulu mendapatkan cinta dari Nabi. Apa amalannya? Maka kata Rasulullah, maka aku cinta kepadamu wahai Mu'ad, maka bacalah setiap salat, habis salat, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'uddus salam fa hayyina rabbana bis salam wa dakhilna jannata daras salam tabarakta rabbana, sampai akhir itu. Ya, Nabi ngasih amalan itu melalui talqin langsung, ya, didikte sama Nabi. Makanya bacaan Nabi sholat 5 waktu itu amalannya, hadisnya sahih, ya, Allahumma antas salam wa minkas salam. Maka setiap habis sholat itu seyogianya kita mengamalkan itu. Salah satunya di samping itu zikir setelah sholat yang memang ada riwayat dari Nabi, di satu sisi itu termasuk hadis mahabbah kata ulama. Jadi baca Allahumma antas salam. Tapi bukan berarti Sayyidina Mu'ad ini tidak punya ada satu trouble, ya. Satu kali dia pernah trouble juga. Jadi beliau pernah ngimamin jemaahnya, ngimamin sholat, beliau bacanya panjang. Nah ini jadi dalil juga. Ya kan, kita kan tahu sumber hukum di dalam Islam itu yang pernah saya sampaikan kan ada 4, Al-Quran, ya, hadis, ya, kemudian apa? Qiyas, kemudian ijma sama ulama. Hadis kita jelaskan, hadis ini termasuk min fi'lin wa qaulin wa taqririn. Hadis itu bukan sebatas hadis yang kita baca atau yang disabdakan saja oleh Nabi. Hadis itu kata ulama mencakup ucapan, perbuatan, maksudnya gerak-gerik Nabi, kemudian takrir, diamnya Nabi itu jadi dalil juga. Nah, salah satunya Sayyidina Mu'ad ini pernah mengimami orang berjamaah, ya, mereka ini protes, makmumnya ini protes. Makanya dalam hadis kata Nabi, salasatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Ada 3 golongan yang salatnya tidak diangkat, ya, maksudnya diangkat menghadap Allah kecuali 1 jengkal, ya. Tidak 1 jengkal pun diangkat, maksudnya pahalanya tidak diangkat. Salah satunya dari 3 itu apa? Imamun wahum lahu karihun, imam yang tidak disenangi sama makmum, ya, tapi dengan syarat alasan tidak senangnya itu dibenarkan syariat. Imamnya kenapa? Makmum kalau orang Sunda menggeleh, ya, makmumnya itu kurang kesel. Kalau bahasa orang Bekasinya empat nama imamnya ini. Kenapa? Karena alasan yang dibenarkan syariat. Contoh, imamnya buta agama atau salah dalam mungkin fikihnya dan lain sebagainya, atau tidak paham agama sama sekali, baik bacaannya dikoreksi nggak mau misalnya, 1. Atau kedua, imamnya tidak menjaga muru'ah, keluar dari masjid pakai celana pendek. Nah, ini termasuk tuh, ya,
kelakuannya itu tidak mencerminkan seorang imam masjid, maksudnya itu orang yang dipandang soleh lah menurut kita itu, layak dijadikan imam. Atau dia kesehariannya judi dan lain sebagainya, bahkan mabuk-mabukan. Nah, ini imam seperti ini kan tidak boleh jadi imam, apalagi makmumnya kurang senang. Atau imamnya ngomong kasar, ngomong jorok suka, jadi makmumnya nggak senang, alah dia jadi imam lagi, kan begitu kan. Nah, itu udah jelas kalau dia tidak memenuhi kriteria tadi. Nah, ini Mu'ad bin Jabal ini siapa yang tidak tahu? Beliau ini orang sedekat sama Rasulullah, orang yang dinyatakan cinta oleh Rasulullah. Tapi di satu sisi Nabi tegur keras karena ada kesalahpahaman yang beliau lakukan ketika itu. Apa masalahnya? Jadi beliau pernah ngimamin, bacanya panjang sekali. Ya, kalau nggak salah itu sholat maghrib atau sholat isya dalam riwayat. Begitu beliau ngimamin, panjang bacaannya sehingga makmum sebagian ada yang nggak kuat berdiri langsung duduk. Ada yang mufaraqah meninggalkan sholat, sehingga selepas sholat makmum ini kompak datang berbondong-bondong ngadep sama Nabi, protes, ya Rasulullah, Mu'ad telah berbuat dolim kepada kami. Ditanya sama Nabi, ngapa? Apa yang diperbuat oleh Mu'ad yang berapa sehingga kalian katakan dia dolim? Dia ngimamin kami ya Rasul sampai kami nggak kuat berdiri katanya. Masa kalau kita kalau sama sunnah bilang cangkel kurang ya, sampai kesemutan udah berdiri. Ya mungkin kalau yang masuk PT sampai telat saya kalau mau kerja itu kan, ada yang punya hajat dan segala macam. Akhirnya apa? Nabi katakan kepada Mu'ad, ya Mu'ad, dipanggil sama Nabi, afatakunu fattanan ya Mu'ad, kamu mau jadi ahli fitnah, kata Nabi. Idza amma ahadukum falyukhaffif salatahu fa inna fikum ad-dha'if wal marid wa dzil hajah, dan seterusnya dalam hadis. Atau kama qala Nabi SAW. Makna hadisnya seperti itu. Kalau salah seorang di antara kalian menjadi imam, kata Nabi, ringankan salatnya. Kenapa? Karena di antara kalian ada orang yang lemah, maksudnya orang tua yang tidak sanggup berdiri lama, ada orang sakit yang mungkin dia punya sakit nggak bisa berdiri juga lama atau nggak kuat lama, atau dia orang punya hajat buru-buru. Contohnya kalau sholat Jumat ada anak PT, ya kan lama. Khutbahnya jangan dipanjangkan, apalagi khutbah panjang-panjang makruh sudah. Ya, sholat jangan dipanjang-panjangkan. Nah, kenapa? Kita harus bisa menimbang, bisa melihat situasi dan kondisinya. Ya, kalau kita sholat berjamaah, ngimamin orang nggak boleh panjang-panjang. Sekalipun nanti muridnya Yusuf Mansur, hafal Quran, bacanya panjang-panjang. Kalau sudah makmumnya gak banyak kan, tahu rapatkan sampai melihat, oh ada ustaz, ada yang ibadah, ngimamin panjang banget. Amin. Ya, show off kata orang zaman sekarang itu, show off, pengen menunjukkan skill. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhib. Wih, baca waqi'ah deh. Ya, rakaat kedua makmum di belakang mungkin udah seudon, nah paling keduanya kulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilun min Alif lam sejadah. Rakaat keduanya. Ya makmum yang di belakang, apalagi orang yang baru ke masjid pisan sambil gelandek ini imam kan. Begitu. Udah lama-lama kan. Nah, ini kayak gini, ini orang yang tidak paham agama. Ya, kalau dia paham, ringankan sholatnya. Kalau ente sholat sendiri, silakan ente mau 1 rakaat 10 juz nggak apa-apa. Ini kan kadang-kadang kondisinya berbalik. Sholat sendiri dia baca surat favorit, kulhu. Ya kan, kalau sendirian bacanya inna atau inna kalau cepat banget lagi bacanya, nggak ada tartilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atau inna kalau kalau ngimamin panjang biar kelihatan khusyuk, menghayati. Giliran sholat di rumah, maghrib kah atau sholat berjamaah di rumah, atau dia mungkin sholat sendirian, fardunya atau sholat sunnahnya, bacanya pendek-pendek. Nah, ini termasuk min alamatin nifaq, tanda munafik juga. Jadi riya kita sama orang kan. Ya. Giliran bagusnya apa? Nabi itu kalau sholat sendirian itu sampai bengkak-bengkak sholatnya, lama sholatnya. Tapi kalau ngimamin ringan.
Ini orang kalau bahasa kita itu ruwaibidah. Ya, orang yang nyemplung dalam agama tapi bodoh. Jadi nggak pakai ilmu jadinya. Biar kelihatan soleh, dia nunjukkan skill ibadah nantinya. Nah itu bodoh, namanya ruwaibidah kata Nabi. Di akhir zaman bakal banyak kayak gitu. Nabi yang ngomong, bukan saya nyampaikan, bukan ustaz, bukan kiai. Di akhir zaman kata Nabi banyak nanti orang yang tidak paham agama ngomong agama. Ya, terus pengen disebut ahli agama. Banyak nanti di akhir zaman muncul, sudah banyak. Kadang-kadang bukan ustaz, kagak dipanggil ustaz, kurik. Itu banyak zaman sekarang, ya kan? Karena masyarakat manggilnya ustaz, ya, timbang kadang-kadang ngurusin jenazah tok kan, jadi amin, bisa minta tahlil, panggil ustaz, kagak dipanggil ustaz nggak noleh dia. Akhir zaman. Saya ngomong begini, fakta dan realita yang seperti itu. Sulit. Akhirnya balikkan lagi ke hati kita, istafti qalbak. Tanyakan sama hati kita, layakkah kita menyandang panggilan mulia tersebut? Toh, kalaupun ada orang memuliakan kita, itu bukan karena kita mulia, bukan karena kita alim. Ada orang mengagumi kita, tidak lebih, tidak bukan, adalah itu taufik dari Allah. Kalaupun ada orang memuliakan kita, itu karena Allah rahmat dan rahimnya nutup aib kita. Ya kalau orang tahu aib kita, malah dipanggil ustaz kita, dipanggil bangsat kita. Betul nggak? Kita kalau ditunjukkan, siapapun termasuk saya ngomong, kalau tahu, makanya kata ulama tasawuf, kalau kita ngaji tasawuf, manusia itu kalau dosanya Allah tunjukkan, Allah munculkan berupa nanah, kerah, nanah itu misalnya, seperti nanah, maka niscaya satu sama lain, jangankan orang lain, tetangga kita, istri kita pun akan jauh dari kita. Kalau dosa itu dimunculkan lewat nanah, dosanya satu, nanah semua, coba, bau. Tapi Rahman Rahimnya Allah tutup aib kita, sehingga kita terlihat mulia di mata manusia. Kita terlihat seperti orang yang kayak tidak kayak luput dengan dosa, kayak orang nggak pernah dosa, soleh bener. Mungkin batiniah kita kalau ditimbang dosa kita dengan apa senuduhan orang mungkin lebih banyak. Orang mungkin punya prasangka baik kita nggak bikin dosa, atau ada orang seudon nama kita, kayaknya orang itu kayaknya bejat. Mungkin yang dia tuduhkan kebejatan kepada kita mungkin tidak sebagian besar yang dia tahu. Lebih banyak lagi dosa kita sebenarnya. Nah, harusnya kita bersyukur dan jadikan itu ujian. Maksudnya kalau dipanggil dimuliakan orang, jadikan ujian. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa betul-betul menjaga amanah ini dan seterusnya. Atau ulama-ulama dulu tuh Pak, kalau duduk satu majelis, begitu suruh ceramah nangis. Orang dulu kalau kita ngaji dalam kitab-kitab tasawuf, ya, ketika membahas ayat keburamatan indallah yang taqulu ma la taf'alun. Dosa yang paling besar di sisi Allah adalah ketika engkau mengatakan sesuatu tapi engkau tidak melakukannya. Bahkan dalam riwayat hadis, ya, yuja'u yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat itu orang alim itu, ya, akan adabnya itu bagaimana adabnya orang alim itu? Itu ususnya dibikin cecer-ceceran. Kalau bahasa kita itu ususnya cecer. Nah, sehingga dia itu dikelilingin orang, ditontonin sama orang sambil mengutin ususnya. Dibikin begitu adabnya, ditonton sama orang. Ya fatan dari fa'adzahu dalam hadis itu. Ususnya berceceran. Kemudian ada orang yang di neraka, heran melihat adabnya, kok lebih dahsyat dari saya. Nanya, ya fulan, masa nak, apa yang kamu lakukan? Ya, dosa apa yang kamu kerjakan sampai Allah mengadab kamu sedemikian ini, kata orang. Kuntu amuru bil ma'ruf wa lam a'ti wa anhaakum 'anil munkar wa a'ti, kata dia. Dulu semasa hidup di dunia, saya memerintahkan kalian berbuat baik, saya tidak melakukannya, dan saya melarang kalian perbuatan mungkar, saya justru melakukan mungkar tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kalau kita dimuliakan, itu ujian, bukan kemuliaan. Ya, dihinakan itu bentuk rahmat dari Allah agar Allah tidak membuat celah untuk dirimu untuk berlaku sombong, dihinakan sama orang. Terima kasih. Kita lihat Nabi kita Muhammad kurang mulia gimana, ya. Tapi Allah uji dengan bentuk apa? Ketika beliau dakwah di Taif, ditimpuk batu. Bayangkan
sudah girang-girang mau pulang kampung, kalau bahasa kita itu ya mau mudik ke kampung halaman, karena Nabi kan dibesarkannya di kota Taif, tepatnya itu di kampung Bani Sa'ad. Ya, Nabi kan balik kampung waktu itu, nemuinlah 3 sahabatnya atau 3 orang pentolan kota Taif dari kalangan Bani Thaqif. Ketika Nabi dapat risalah kenabian, begitu sampai di Taif, Nabi nemuin nih 3 pentolan ini, sesepuh ini, untuk ngajak mereka masuk Islam. Kalau 3 ini masuk Islam, ya kaumnya bakal ngikut. Tapi apa yang didapat? Nabi dapat penolakan. Nabi datang di situ bukan orang asing, Nabi kecilnya di situ. Ya, beliau disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ini dari Bani Sa'ad di kota Taif. Jadi kalau ada orang umrah itu, biasanya kita ke Taif. Nanti dari Taif jaraknya sekitar 2,5 jam ke kampung Bani Sa'ad. Itu jarang dikunjungi sama jemaah travel, nggak ada yang ke situ, nggak ada yang paham juga. Nah, itu tempatnya sampai sekarang masih ada tempat Nabi masih kecil itu. Nah, di kampung Bani Sa'ad itu di kota Taif, di bukit-bukit perbatuan, ya, di bukit perbatuan. Nah, begitu Nabi sampai di Taif, apa yang Nabi dapatkan? Nabi diolok-olok sama 3 orang ini, dia perintahkan orang kampung Bani Thaqif itu berbaris, jadi bikin 2 barisan. Nabi lewat, di tengah-tengahnya ditimpukin batu dari kanan kiri. Nabi ditemani oleh siapa? Nama sahabat Nabi namanya Zaid bin Harithah. Jadi Zaid bin Harithah ini yang menemani Nabi, yang menjadi tameng Nabi waktu Nabi ditimpukin batu. Cuma nggak bisa dihindari, kanan kiri yang nimpuk. Sampai Nabi lututnya berdarah, wajahnya, pipi Nabi kena sambitan batu tadi. Tapi apa yang kita lihat, doa Nabi di Taif itu sampai diabadikan dalam kitab Sahih Bukhari, dalam kitab-kitab hadis, atau kita tahu dengan namanya Munajat Rasulullah di kota Taif. Nabi, ketika Nabi ditimpuk batu, Nabi lari dari situ masuk ke kebun anggur, ya itu cerita sering saya pernah ceritakan. Ada Masjid Adas, itu orang Yahudi yang nolong Nabi yang ngasih anggur. Makanya Pak, kalau ngikutin istihbar ulama, kalau kita sampai di kota Taif, itu sunnah beli anggur, sedekah anggur. Sunnah hukum sedekah anggur, kata ulama. Karena Nabi dulu ketika di Taif ditolong sama orang Yahudi namanya Adas, yang kemudian masuk Islam. Sekarang dibuatkan masjid namanya Masjid Adas. Dekat situ nanti ada Masjid Qub, itu nanti kalau kita umrah nyampe ke situ. Nah, itu kalau yang datang ke situ. Tapi biasanya jemaah Indonesia itu datang ke Taif naik kereta gantung, kita foto-foto pulang. Nah, nggak mengulas nilai tapak sejarahnya, ya, napak tilas sejarahnya. Nah, kalau saya biasanya bawa jemaah goreng napak tilas sejarahnya. Saya datang ke kebun anggur yang dulu Rasulullah pernah beristirahat di situ. Masih ada kebun anggur yang sampai sekarang, masih ada dan berbuah lagi. Ya, ada Masjid Adasnya, ada Masjid Qubnya tempat Rasulullah pernah istirahat karena capek dilempari batu tadi. Nah, kemudian Nabi munajat. Dengan darah-darahnya malaikat Jibril kan sudah nggak terima, malaikat Jibril datang menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kamu mau, itu kan dalam kitab Maulid dia ulama ada malakul jibal ya'ta faqala asbiquha, ya Rasulullah, kamu mau enggak ini gunung bukit yang di atas ini saya timbangkan kepada mereka saja. Tapi Nabi nggak mau. Apa Nabi katakan, bal artajil kubana, saya berharap mudah-mudahan dari tulang sulbi mereka nanti ada anak keturunan mereka yang beriman. Dan doa Nabi itu dijawab, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Setelah pas Nabi pulang dari Taif dan seterusnya, tidak lama kemudian di zaman Khalifah Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, ya, itu orang-orang Taif masuk Islam berbondong-bondong. Doa Nabi dijawab, ya. Nah, Nabi doa di situ di Taif juga, munajat Nabi, makanya disebutnya munajat Taif itu. Nabi tidak katakan apa? Ketika ditimpukin batu dengan sedih, bayangkan kecewa hati Nabi, ya, yang harusnya dapat sambutan kayak antum pulang kampung, atau orang kampung mencibir antum bahkan nimpukin. Yang lebih dahsyatnya lagi, bal agraw bihi sebyana, anak-anak kecil disuruh ngarak, neriakkan panggilan orang gila, bayangkan. Nabi begitu selesai sedih hatinya, kalau bahasa kita itu hancur perasaan Nabi baca doa, Allahumma ashku ilaika du'fa quwwati. Itu doa Nabi. Allahumma ashku ilaika du'fa quwwati, ya Allah, saya mengadukan kepadamu tentang kelemahanku, wa qillata hilati, dan lemahnya diriku, ya Allah.
wa hawani 'alan nas, dan hinanya aku di mata manusia, kata Rasulullah. Bayangkan Nabi ngeluhnya begitu. Dan hinanya aku di mata manusia, ya Allah. Anta Rabbul mustad'afin, engkau adalah Tuhan bagi orang-orang yang lemah, wa anta Rabbi, dan engkau adalah Tuhanku. Ila man takiluni, mau kemana lagi engkau mau bawa saya setelah ini? A ila ba'idin yatajahhamuni am ila qaribin malaqtahu amri. Apakah selepas dari kota Taif ini kau bawa aku lagi ke tempat yang jauh, kemudian aku dianiaya lagi, atau ke tempat yang lebih dekat, tapi kau pasrahkan urusanku kepada mereka? Jadi terserah orang mau ngapain saya. Fana radin malam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Saya ridho ya Allah, selagi engkau tidak murka kepadaku, saya tidak peduli ya Allah. Mau kemana lagi habis ini, saya ditimpukin lagi, atau tempat yang lebih dekat saya nanti bakal dihinakan lagi, saya tidak peduli ya Allah, selagi engkau ridho. Selagi engkau ridho. Lakal utba wa lakal utba hatta tarda. Hakmu ya Allah, mau marah sampai kayak gimana pun silakan ya Allah, yang penting engkau ridho. Ada nggak doa yang lebih indah dari ini? Kita ditimpukin dendam, ya ditimpukin, ya kan? Dikatain kayak sampai dendam kesumat. Oh, tolong inget dong ya, itu yang hina bapak loh. Ditandain sampai anak kita dihasut, betul nggak? Nabi tidak demikian, masyaallah hadirin. Ini contoh akhlak yang diajarkan sama Nabi. Ya memang kita bukan Nabi, kita yang bukan Nabi. Ya minimal kita sebagai umatnya kan niru Nabi, walaupun dengan kapasitas level tertentu. Ya minimal kita niru Nabi itu di saat ada orang menyakiti kita, kita tidak memalas, sudah cukup ya. Walaupun ngedumel, ya minimal kan contoh seperti itu. Kalau kita mau jadi umat yang memang dicintai dan diakui sama Nabi, minimal ada orang menghina kita, cukup katakan jazakumullah khairan. Terima kasih banyak. Anda telah berbaik hati, telah mengirimkan pahala kepada saya tidak bisa balas banyak. Ya, begitu aja udah cukup. Ya, kenapa? Pada hakikatnya kita sendiri pun, ya tadi saya katakan, manusia yang tidak luput dari dosa, banyak salah. Karena kebaikan dan kasih sayang Allah, Allah tutup aib kita, sehingga banyak orang masih mau dekat sama kita, masih ada orang mau muji kita, itu udah syukur banget untuk dipuji sama orang. Ya, kalau orang itu dibukakan sama Allah hijabnya, aibnya, dosa kita ditunjukkan, tidak ada satu manusia pun, jangankan manusia, bahkan binatang tidak mau dekat sama kita. Binatang apa yang cuma mau dekat sama bangkai, sama nanah, lalat, ya. Cuma lalat doang yang mau teman sama kita. Kucing peliharaan kita bakal ngejauh juga. Kucing itu kalau punya kakinya 6 ini tutup hidung dia sambil jalan. Karena kita subhanallah, manusia ini manusia yang sangat dimanja sama Allah. Kita ini jadi manusia adalah manusia atau makhluk yang sangat dimanja sama Allah. Kenapa kita bisa sangat dimanja sama Allah? Berbeda dengan umat-umat terdahulu, umat Nabi Muhammad ini, karena Nabi kita Muhammad. Kita ini menjadi umat mulia karena kita menjadi umat Nabi Muhammad. Karena kita menyandang predikat umat Nabi Muhammad. Syariat paling gampang karena syariat Nabi Muhammad. Kemudahan-kemudahan demi kemudahan ini diberikan oleh Allah, umat paling manja. Bahkan dalam Al-Quran Allah nyatakan secara tegas, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baiknya umat yang Allah munculkan di tengah-tengah manusia. Kenapa? Kata ulama tafsir, karena Nabi Muhammad. Kalau bukan Nabi kita, Nabi Muhammad, mungkin kita ini menjadi umat hina. Kenapa? Sulit. Bayangkan kalau kita jadi umat terdahulu, tidak ada khususnya atau keistimewaan yang Allah berikan seperti umat Nabi Muhammad. Saya kasih contoh, Pak. Perbandingan keistimewaan umat Nabi dengan umat terdahulu, salah satunya dari 7 poin, kalau kita lihat di dalam kitab Syaraful Ummah Muhammadiyah, kemuliaan umat Nabi, dari 7 poin nggak usah banyak-banyak Pak, 1 poin saja Allah berikan kepada kita yang ini tidak bahkan selesai kita syukuri. Apa? Raf'ul asir. Allah angkat beban-beban syariat dari kita yang Allah dulu bebankan kepada umat-umat terdahulu. Contoh, umat Nabi Musa itu kalau taubatnya tidak akan diterima oleh Allah sampai mereka datang ke depan api dan menyemplungkan diri mereka ke dalam bara api. Kalau mereka masuk ke dalam api, taubatnya baru diterima. Alias apa? Bunuh diri. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, ya,
fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum. Itu umat Nabi Musa kalau mau taubat, mereka disuruh taubatnya apa? Faqtulu anfusakum, bunuh diri kalian. Maksudnya apa? Dalam tafsir kita lihat, mereka ini kalau taubat dinyalakan api oleh nabinya, kemudian masuk ke dalam api, taubatnya baru diterima. Kalau berlaku sama umat Nabi, ada nggak yang mau taubat? Amual. Kenapa? Taubat artinya mati, ya kan? Taubat sama dengan mati. Kita kan nggak perlu mati taubat. Bikin dosanya seabrek-abrek, cukup duduk di Masjid Muallimin baca istighfar. Astagfirullah. Selesai. Ya, wa in kana dzanbuhum mithla zabadil bahr. Walaupun dosanya sebanyak buih di lautan, maaf Allah jauh lebih besar. Pasti diampuni sama Allah. Kalau kita mau tobat-tobat nasuh. Enak kan? Coba kalau yang Pak Ustadz Dol, ada yang mau tobat hari ini nyalakan api. Anda mau tobat nggak pakai apa? Mau? Saya yakin nggak ada. Udah gimana nanti aja sudah. Yang tobatnya gratis, nggak nyakitin badan, nggak nyakitin fisik, nggak ngorbanin nyawa aja nggak ada yang mau tobat. Gimana kalau korban itu taruhannya nyawa? Saya rasa nggak ada. Wallahu a'lam bishawab. Ya mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Saya belum masuk ke matan hadis ini. Saya masih kepanjangan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, inilah kalau enaknya ngaji kita nggak kerasa jadi cerita. Ngaji sirah tuh paling enak, Pak. Ngaji sirah tuh paling enak. Ngaji sirah hadis tuh paling enak. Bukan ngalor ngidul, enggak, kita cerita sejarah itu nggak bakal selesai. Apalagi kalau kita cerita sejarah itu sampai di tempat makamnya atau di tempat napak tilasnya secara langsung. Nah, kemarin kan saya baru balik dari Mesir. Seumur umur saya ke Mesir baru sampai, saya udah 2 kali ke Mesir. Baru kali ini saya ke Mesir sampai betul-betul bisa ngelusurin betul-betul. Kalau yang sebelumnya saya berangkat cuma berapa poin, sebentar, nggak lama. Kemarin hampir berapa puluh titik makam kemarin. Kita sampai sempat ke Imam Busiri Burda di luar jemaah ya. Malam saya naik taksi keliling saya. Ke Syekh Zakaria Ansori, ke Imam Suyuti, ke Al-Imam Ahmad Al-Badawi. Ada yang qasidah sering kita baca tuh di Rasulillahi wal Badawi wa rijali min bani Arab. Nah itu kayak Syekh Ahmad Badawi di daerah Tontok di daerah Mesir. Kita ziarah kemana? Ke Sayyidah Nafisa, gurunya Imam Syafi'i. Banyak kali ziarah kemarin. Saya senang banget kemarin. Ini umroh yang paling berkesan. Selama saya umroh berkali-kali, baru kali ini saya merasakan umroh yang paling berkesan. Karena puas, dahaga saya kepengen jumpa dengan ulama-ulama yang dulu pernah saya belum sempat jumpai. Baik yang meninggal ataupun yang masih hidup. Saya ketemu dengan ulama yang masih hidup juga di Mesir banyak kemarin. Ya, alhamdulillah berkah guru-guru kita. Ya mudah-mudahan kita semua kecipratan berkahnya semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita pun diberikan oleh Allah hidup yang dalam keadaan baik, dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Rezeki kita pun diberkahi oleh Allah, dalam artian Allah berikan rezeki, Allah pun ridho kepada kita. Daripada Allah berikan rezeki tapi Allah murka, naudzubillah min dzalik. Ya mudah-mudahan anak-anak kita semua dijadikan anak-anak yang saleh, solehah, berkah umur, berkah rezeki. Allah wafatkan semua orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, istri kita, anak kita, keturunan kita, semuanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.